DPRD bersama Pemkot Madiun gelar rapat paripurna. Kota Madiun masuki tahap penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan angka stunting. Pemkot Madiun terima CSR dari PT Inka Persero. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Rapat paripurna laporan pertanggungjawaban APBD 2023 kembali berlanjut. Kali ini dengan agenda pemandangan umum fraksi dan jawaban penyampaian Wali Kota Madiun. Sementara itu untuk memastikan program dan kegiatan Pemkot Madiun berjalan lancar, PJ Wali Kota Edi bersama dengan pimpinan OPD menggelar rapat dinas pejabat rutin di ruang 13 Balai Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun kembali bertemu dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum atau PU fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dalam rapat yang digelar di Gedung Dewan yang ada di Jalan Taman Praja tersebut, PJ Wali Kota Edi Suprianto menjawab satu persatu pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Di antaranya pertanyaan terkait pos realisasi anggaran yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. PJ Wali Kota menanggapi dengan jawaban, yakni turunnya pendapatan jasa giro dan dipengaruhi oleh jumlah saldo kas daerah rata-rata bulanan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Dirinya berharap melalui rapat paripurna ini bisa menjadikan jembatan antara eksekutif dan legislatif untuk saling bersinergi dalam pembangunan kota. Jadi dari 7 fraksi sudah mengajukan pertanyaan atas pandangan fraksi-fraksi yang sudah dilakukan pada hari Selasa kemarin ya. Dan ini semua sudah kita jawab memang sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan ketentuan juga, karena memang pemerintah Kota Madiun itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengelola APBD tahun 2023. Kita sudah maksimal dan semuanya sudah kita jawab. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD pada hari dilanjutkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jajaran pemerintah Kota Madiun kembali menggelar rapat dinas pejabat rutin di ruang 13 Balai Kota Madiun Selasa 28 Mei. Agenda tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD, camat, lurah, direktur BUMD, dan dipimpin PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Dalam agenda rapat dinas, masing-masing OPD melaporkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga pertengahan 2024, serta rencana penyusunan perubahan anggaran keuangan atau PAK untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama pertengahan hingga akhir 2024 nanti, terutama program dan kegiatan yang ada kaitannya dengan masyarakat. PJ Wali Kota memberikan perhatian lebih agar semakin optimal. Begitu pula upaya menjaga kondusivitas kota agar tetap dimaksimalkan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan rencana event perayaan Hari Jadi Kota Madiun ke-106 yang akan berlangsung Juni mendatang. Sejumlah program menarik telah dirancang agar momen bersejarah bagi Kota Pendekar itu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan laporan pertanggungjawaban LPJ APBD tahun anggaran 2023 kembali berlanjut. Rapat paripurna pun kembali digelar. Kali ini sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto juga hadir dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Madiun Selasa 28 Mei.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut merupakan lanjutan paripurna sebelumnya dengan agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda Kota Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Satu persatu fraksi pun memberikan pemandangan umumnya. Dimulai dari fraksi PDIP yang dibacakan Sutardi, fraksi Demokrat yang dibacakan Ismiati, fraksi Perindo yang dibacakan Yuliana, fraksi PKB yang dibacakan Erlina Susilorini, fraksi Gerindra yang dibacakan Rina Haryati, fraksi PKS PAN yang dibacakan Nur Salim, dan fraksi PSI Nasdem yang dibacakan Rudi Wisnuwardana. Berbagai pertanyaan seputar LPJ APBD 2023 itu pun mengemuka. Mulai soal sisa lebih pembiayaan anggaran, capaian pendapatan asli daerah, kredit macet bank daerah, dan lain sebagainya. Menanggapi itu, PJ Wali Kota Edi mengaku akan segera menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan fraksi tersebut. PJ Wali Kota menyebut penyiapan jawaban tersebut dalam waktu secepatnya, bahkan ditarget dalam 1-2 hari ini. Sebab rapat paripurna dengan agenda selanjutnya dijadwalkan Jumat nanti. Jadi hampir semuanya, pertanyaannya kan mirip-mirip terkait dengan realisasi, terkait dengan pencapaian-pencapaian. Tentunya nanti akan kami bahas dengan tim, pimpin Pak Sekda nanti akan menyiapkan jawaban itu. Insya Allah hari Jumat kita akan menjawab. Karena memang semuanya sudah bekerja keras, Pemprov sudah sangat luar biasa, dan semuanya juga sudah terukur, semuanya juga sudah ada sudah direncanakan, sudah disiapkan semuanya. Insya Allah nanti hari Jumat aja, ya gitu ya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Istono menyebut pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam PU merupakan hal biasa. Itu merupakan salah satu bentuk kekritisan wakil rakyat dalam menjalankan salah satu fungsinya. Namun, sikap kritis wakil rakyat tersebut masih dalam batas wajar. Istono menyebut rapat paripurna selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban PJ Wali Kota terkait pemandangan umum fraksi, pandangan akhir, dan pengambilan keputusan. Semua ini disampaikan dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan. Dan menurut hemat kami semuanya masih sangat wajar dan normal. Akan lebih baik semakin banyak orang memberikan masukan menurut hemat kami dalam memberikan catatan-catatan, dan itu sebaiknya nanti juga akan diberikan jawaban sesuai dengan proporsinya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun baru saja mengikuti penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan angka stunting. PJ Wali Kota Edi memaparkan beragam upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka stunting di Kota Madiun. Sementara itu, sebagai upaya menjaga kondusivitas kota, Pemkot Madiun bersama jajaran TNI Polri menggelar deteksi dini potensi konflik sosial. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkup Pemkot Madiun. Keamanan dan ketertiban kota menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, pencegahan sedini mungkin pemicu konflik sosial perlu dilakukan. Seperti terlihat di Gedung Diklat, Senin 27 Mei 2024. Pemkot Madiun bersama dengan TNI Polri dan segenap perwakilan masyarakat mengikuti fasilitasi peningkatan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Edi Supriyanto memberikan sambutan secara virtual melalui Zoom. Berbagai pembahasan mengemuka, di antaranya yakni bagaimana menjaga kondusivitas kota yang sudah baik ini. Kota Madiun lanjutnya sudah aman dan nyaman sejauh ini. Biarpun begitu, tetap harus dilakukan langkah-langkah antisipasi. Apalagi ada banyak event besar dalam waktu dekat ini, salah satunya momentum Bulan Suro. Di Kota Madiun dengan belasan perguruan pencaksilat, banyak yang melaksanakan kegiatan di bulan Muharram tersebut, seperti pengesahan warga baru, pengesahan kenaikan tingkat, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut harus berjalan aman, nyaman, dan lancar. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto, Sekda Suko Dwi Handiarto, dan perwakilan dari Kodim 0803. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kota Madiun berkesempatan untuk menjadi wakil Jawa Timur ke tingkat nasional terkait upaya penanganan stunting. Setidaknya 1 tahapan penilaian telah dilewati pemerintah Kota Madiun, yakni penilaian kinerja aksi konvergensi yang berlangsung secara Zoom dengan tim penilai dari Provinsi Jawa Timur. Tim stunting Kota Madiun yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Edi Suprianto memberikan paparan penilaian kinerja tersebut dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Rabu 29 Mei 2024. PJ Wali Kota menyebut stunting memang salah satu perhatian pemerintah pusat. Tak heran, pemerintah daerah terus didorong untuk menekan stunting di daerah masing-masing. Penilaian menjadi salah satu upaya memacu Pemda untuk terus berinovasi menekan stunting tersebut. Pun di Kota Madiun angka stunting sudah cukup baik, bahkan masuk 10 besar daerah dengan stunting terendah di Jawa Timur. Berbagai upaya tersebut sudah disampaikan secara gamblang di hadapan Dewan Juri, di antaranya inovasi pendampingan hingga bantuan-bantuan. Seperti diketahui, di Kota Madiun ada warung stop stunting atau WSS yang saat ini berganti dengan program pemberian makanan tambahan atau PMT setiap minggu. Selain itu juga ada warung tekan inflasi, kakek nenek asuh, penekanan pernikahan dini, dan lain sebagainya. PJ Wali Kota berharap Kota Madiun bisa mendapatkan nilai terbaik dalam penilaian kali ini, terlebih bisa mewakili Jawa Timur ke tingkat pusat. Namun PJ Wali Kota menambahkan fokus utamanya bukan pada diraihnya penghargaan, tetapi bagaimana bisa menekan angka stunting sekecil mungkin. Kita ini sudah sangat luar biasa loh, sudah kita tekan, sudah banyak intervensi dari OPD, Dinas Kesehatan dengan dinas-dinas terkait juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita sudah intervensi, sudah datangin mereka. Kalau ada data yang mungkin ada kenaikan dari SKI itu karena memang ada dari warga lain yang bukan KTP Kota Madiun datang ke tempat di Madiun yang mungkin juga mendatangi saudaranya, pas kebetulan ada pencatatan. Ada yang mungkin bekerja di sini tapi tinggalnya di sini, tapi kalau sore pulang ke daerah kabupaten ikut tercatat. Jadi malah kecatat 2 kali, di sini tercatat, di kabupatennya tidak tercatat. Tapi kalau sudah ada monitoring, kita sudah datangi satu persatu, kita itu sangat kecil, sangat rendah. Karena juga kita ini anak-anak yang peningkatan kayak saya sampaikan tadi, perkawinan dini kita itu paling rendah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Edi Suprianto menjadi narasumber dalam pembinaan kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di lingkup Pemkota Madiun, Rabu 29 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengatakan bahwa PPNS memiliki peran penting dalam menegakkan aturan yang sudah dibuat. Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat turun ke lapangan diharapkan ada tim mediator yang bertugas untuk mendampingi para PPNS. PJ Wali Kota mengatakan bakal menyiapkan pelatihan guna adanya pendampingan mediator tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepedulian berbagai perusahaan terus ditunjukkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Salah satunya dengan pemberian bantuan alat fogging yang berasal dari PT Inka Persero untuk menekan angka kasus demam berdarah di Kota Madiun. Kepedulian terus ditunjukkan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, seperti halnya PT Inka Persero. Rabu 29 Mei 2024, jajaran direksi PT Inka berkunjung ke Balai Kota Madiun untuk menyerahkan bantuan alat fogging melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kunjungan direksi PT Inka pun diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, Kepala Bapelitbangda Kota Madiun Suwarno, dan Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Denny Uryani. Adapun bantuan yang diberikan berupa 1 alat semprot beserta obatnya dengan nilai total mencapai 37,5 juta rupiah. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada PT Inka karena kepeduliannya terhadap fenomena yang terjadi di Kota Madiun khususnya akhir-akhir ini dengan banyaknya penderita demam berdarah dulu di
DBD. Meskipun kita selama ini sudah memiliki alat untuk fogging, ada 5 unit, tapi karena kondisinya sekarang itu menuntut di samping pemberantasan 5M itu, untuk fogging ini kita juga perlu, masyarakat memerlukan, sehingga dari PT Inka peduli untuk memberikan CSR senilai Rp37.500.000 satu unit beserta obatnya ya. Beserta obatnya, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian dari PT Inka. Semoga upaya ini bisa memberantas penyakit DBD, ikut memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Sementara itu, Senior Manajer Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PT Inka Persero, Bambang Ramadiarto mengatakan bahwa bantuan CSR ini merupakan tindak lanjut dari info yang didapat Inka terkait angka kasus DBD di Kota Madiun, serta kebutuhan terhadap alat fogging untuk menunjang pemberantasan nyamuk demam berdarah di lingkungan masyarakat. Ya, harapannya wabah ini segera berhenti dan kita tadi seperti kata Pak Suko bahwa kita sama-sama menjaga dengan 3M, karena yang penting bukan fogging tapi 3M-nya. Terima kasih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hai sahabat semuanya, tahu nggak sih kalau tanggal 31 Mei 2024 ini diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Nah, tema tahun ini adalah melindungi anak-anak dari gangguan industri tembakau. Penting banget ya, mengingat generasi muda harus kita lindungi dari bahaya rokok. Bener sekali Reti, di Kota Madiun sendiri kita sudah punya Perda Kota Madiun nomor 5 tahun 2018 yang mengubah Perda Kota Madiun nomor 21 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok. Nah, padahal kita tahu bersama ya bahwa efek negatif rokok sangat berbahaya untuk kesehatan kita semuanya. Kota Madiun memiliki kebijakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok. Nah, kita kasih tahu nih apa aja sih kebijakannya Kak Rere? Kebijakan pertama yaitu memperkuat peraturan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan sekolah dan juga tempat umum. Jadi, anak-anak bisa terhindar dari paparan asap rokok di tempat-tempat tersebut. Kebijakan kedua adalah meningkatkan program pendidikan tentang bahaya rokok di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak bisa lebih memahami resiko merokok dan bisa menjauh dari rokok sejak dini. Dengan adanya langkah-langkah ini, kita bisa berharap anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang lebih sehat dan juga aman ya Kak Rere. Oke deh, betul banget Reti. Kita juga perlu berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan generasi muda, khususnya anak-anak di Kota Madiun, demi masa depan yang lebih baik. Ayo dulur, bisa dimulai dari orang tuanya dulu ya, dengan membiasakan pola hidup sehat dengan tidak merokok, apalagi merokok di tempat umum. Nah, setuju banget Kak Rere. Mari kita rayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Jelantah atau sisa minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali seringnya berakhir menjadi limbah dan berpotensi mencemari lingkungan, mulai dari pencemaran ekosistem perairan, mencemari tanah hingga menyumbat saluran air. Maka dari itu, untuk mengurangi potensi terjadinya kerusakan lingkungan, warga Gang Bulu 1, Kelurahan Nambangelor, mengadakan pelatihan pengolahan jelantah menjadi lilin aromaterapi hingga sabun batangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencuci kain. Titi Rosmiati selaku narasumber kegiatan menjelaskan, pelatihan kali ini tentang pengolahan sampah, khususnya memanfaatkan limbah rumah tangga, salah satunya adalah minyak jelantah. Titi menambahkan, proses pembuatan lilin aromaterapi tidaklah susah. Sisa minyak goreng yang sudah dipakai dijernihkan dengan cara direndam dalam arang bakar selama 1 hari.
Kemudian, saring jelantah dan simpan dalam wadah tertutup. Lalu, panaskan 80 ml minyak jelantah dan 150 gram asam stearin. Selanjutnya, aduk sampai stearin larut. Kemudian, tambahkan pewarna, krayon bekas, dan pengharum sesuai selera. Siapkan sumbu, ikat dengan lidi atau tusuk gigi. Tuangkan adonan ke dalam cetakan berupa gelas atau kotak susu bekas. Tujuan utama dari pelatihan tersebut agar zero sampah rumah tangga, sehingga warga tidak menjadi penyumbang sampah rumah tangga. Titik juga menjelaskan limbah rumah tangga bisa diolah kembali, maka TPA atau tempat pembuangan akhir tidak akan penuh. Selain untuk pembekalan ibu-ibu sekitar tentang pengolahan limbah, kegiatan ini juga sekaligus untuk mempersiapkan lomba berseri kategori madya tingkat provinsi dan proklim tingkat nasional. Ini pelatihan kita sudah hari kedua, yaitu tentang pengelolaan sampah, khususnya adalah kita memanfaatkan limbah. Nah, limbahnya macam-macam, diantaranya satu ada limbah dari minyak jelantah. Yang karena kita tahu minyak jelantah itu sudah tidak boleh disia-siakan karena memang mencemari lingkungan dan juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh, maka harus ada inovasi, yaitu dengan cara membuat kerajinan, misalkan lilin aromaterapi, terus sabun batang yang untuk khusus mencuci kain-kain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada yang berbeda dalam pelantikan 81 panitia pemungutan suara atau PPS di Kota Madiun. Ya, PPS yang akan bertugas pada Pilkada 2024 di Kota Pendekar itu dilantik dengan mengenakan baju adat. Hal itu sengaja dilakukan untuk menambah kepercayaan petugas. Menurut Ketua KPUD Kota Madiun Wisnu Wardana, hal ini sengaja dilakukan untuk menambah kepercayaan diri, karena nantinya mereka akan banyak berinteraksi dengan masyarakat. Wisnu menambahkan ada banyak tugas kepemiluan yang mengharuskan petugas untuk turun ke bawah. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan bakal muncul kendala di masyarakat. Karenanya kepercayaan diri penting dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Wisnu juga mengucapkan selamat kepada PPS yang dilantik, sebab mereka telah berhasil menyingkirkan ratusan peserta sebelumnya. Wisnu menyebut ada 200 lebih pelamar. Setelah dilakukan serangkaian seleksi, mulai seleksi administrasi, tes tulis, dan wawancara, hingga menyisakan 81 peserta. Mereka akan bertugas untuk 27 kelurahan di Kota Madiun. Masing-masing kelurahan terdapat 3 peserta. Wisnu juga berpesan untuk senantiasa mengedepankan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dalam menjalankan tugas, tetapi juga pada saat berinteraksi dengan masyarakat, mulai dari sikap dan ucapan maupun dalam bermedsos. Ini mereka dilantik menggunakan baju adat supaya mereka ini percaya diri, ya. Dan karena juga nanti kita lihat bahwa mereka juga harus interaksi kepada masyarakat, ya, melakukan sosialisasi. Kita harapkan orang-orang yang memang juga selain berintegritas, mereka juga orang-orang yang mau aktif turun melaksanakan setiap tugas-tugas kepemiluan di masa pilkada nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pilkada 2024 di Kota Madiun resmi terbentuk. Sebanyak 81 PPS telah dilantik dan diambil sumpahnya. Pelantikan berlangsung khidmat di Sun Hotel Madiun Minggu 26 Mei. Prosesi pelantikan dihadiri sejumlah pejabat, tak terkecuali Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Sekda menyebut 60% petugas yang dilantik setidaknya pernah bertugas menjadi PPS. Karenanya Sekda optimis petugas bisa melaksanakan tugas dengan baik. Meski begitu, diharapkan para petugas tetap mengikuti semua rangkaian kegiatan, termasuk bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang sudah dijadwalkan. Sekda juga berpesan kepada petugas untuk senantiasa menjaga kesehatan. Hal itu penting agar dapat melaksanakan tugas dengan optimal, terlebih pada saat hari H pemungutan dan penghitungan suara
suara nanti. Sekda berharap PPS juga aktif bertanya jika ada yang belum jelas maupun perlu bantuan. Selain itu, Sekda juga berpesan untuk selalu mengedepankan kode etik penyelenggaraan pemilu. PPS memang memiliki hak suara, namun dilarang untuk turut berpolitik praktis. Artinya harus netral, baik dalam bersikap di dunia maupun di dunia maya. Pesan-pesan untuk PPS, yang pertama saya sampaikan, mulai sekarang harus bagaimana hidup sehat. Karena dengan kita bisa hidup sehat, untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di PPS khususnya itu bisa lebih mudah. Baik itu dalam menerima substansi materi tentang kepemiluan, kemudian bagaimana mengembangkan keterampilan mereka, baik itu keterampilan di dalam operasional komputer ataupun tugas-tugas lain. Itu kan tugas PPS tidak hanya melulu soal teori, tapi bagaimana praktek, terus kemudian keterlibatan mereka ke masyarakat itu sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan pemilu itu tadi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Selanjutnya pose semangat, kita kepalkan tangan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto masih cukup sering menerima tamu untuk bersilaturahmi. Maklum PJ Wali Kota yang sekaligus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur itu belum genap sebulan memimpin Kota Pendekar. Sejumlah audiensi pun digelar berurutan pada Senin malam. Audiensi yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun itu dimulai dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun. Audiensi dipimpin oleh Ketua PMI Kota Madiun, Dr. Agung Sulistiawardani. Mantan Kadinkes Kota Madiun itu pun memperkenalkan pengurus PMI Kota Madiun kepada PJ Wali Kota Edi. Dalam audiensi tersebut juga mengemuka sejumlah pembahasan, khususnya terkait program kerja PMI Kota Madiun dalam menghimpun dan memberikan pelayanan darah. Audiensi lantas berlanjut dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Madiun. Dalam audiensi tersebut juga didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, R. Andriono Waskito Murti. Seperti halnya pertemuan dengan PMI, audiensi tersebut juga perkenalan pengurus baru Kadin Kota Madiun kepada PJ Wali Kota Edi. Silaturahmi tersebut penting sebagai sinergitas antara pemerintah Kota Madiun dengan Kadin. Seperti diketahui ada banyak kerjasama yang terjalin, seperti pelatihan kerja, pameran produk, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada audiensi dengan komunitas sepeda tua Indonesia atau Kosti Madiun. Tak hanya perkenalan, Kosti juga berharap untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun memang memiliki sejumlah agenda besar ke depan. Terdekat ada peringatan hari jadi ke-106 Juni nanti. Kosti yang memiliki keanggotaan cukup besar siap untuk turut meramaikan event besar di Kota Pendekar. Terakhir, audiensi datang dari Panasonic Gobel Indonesia atau PGI. Kali ini ada staf khusus yang menghadap PJ Wali Kota Edi terkait penawaran kerjasama. PGI menawarkan kerjasama terkait peningkatan SDM di Kota Madiun, khususnya pelatihan servis elektronik. Hal itu tentu disambut baik oleh PJ Wali Kota Edi. Rencananya, pelatihan menyasar pelajar SMA atau SMK di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau Pro-JKK-JKM yang digulirkan pemerintah Kota Madiun telah sukses membantu masyarakat di sejumlah sektor. Khususnya, masyarakat dalam golongan pekerja bukan penerima upah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Program ini pun dapat berjalan optimal karena sinergi yang kuat antara Pemkot Madiun dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tak sedikit pula klaim yang sudah dicairkan, baik untuk JKK maupun JKM. Untuk itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto berharap sinergi yang sudah baik ini dapat terus terjaga.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madiun, Anwar Hidayat, sebagai pimpinan baru di Kantor Cabang Madiun juga menyampaikan harapan yang serupa. Semoga kerjasama yang baik dengan Pemkot Madiun dapat membuat program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan semakin optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan, begitupun dengan pekerjaan. Ada yang baru menapaki tangga untuk meniti karir, ada juga yang sudah selesai mengabdi menjadi pegawai negeri. Hal itu seperti yang diungkapkan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto saat memberikan sambutan dalam acara Ramah Tamah Purna Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Madiun DRA Ruli Dwi Ratnawati, Selasa 28 Mei 2024. Lebih lanjut, PJ Wali Kota Edi mengucapkan selamat atas kesuksesan mengarungi karir sebagai pegawai negeri sipil di Pemkot Madiun. Selama kurang lebih 34 tahun, DRA Ruli sudah berdedikasi untuk masyarakat dan mengawal pembangunan kota. Sebagai informasi, DRA Ruli mengemban tugas sebagai Kepala DPM PTSP sejak tahun 2020. Sebelumnya, beliau menjabat selama 10 tahun di Inspektorat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari Jadi Madiun atau HJM ke-106 akan segera tiba, tepatnya 20 Juni mendatang. Beragam kegiatan menarik akan dilaksanakan Pemkot Madiun untuk memeriahkan momen bersejarah tersebut. Hal ini seperti materi yang dipaparkan dalam rapat persiapan Hari Jadi Madiun di ruang pertemuan Ayam Goreng Pemuda Kamis 30 Mei. Rapat dipimpin oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Adapun perayaan Hari Jadi Madiun akan berlangsung selama 1 bulan penuh pada Juni mendatang. Tidak hanya pesta pora, namun juga diisi dengan kegiatan keagamaan dan unjuk kebolehan dari bidang olahraga. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, Agus Purwowidakdo pun menambahkan bahwa perayaan Hari Jadi Madiun akan berlangsung siang dan malam, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan di Kota Pendekar. Ini adalah rapat teknis, ya sekaligus juga persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-106. Sudah terpilih logonya, terus yang kedua sudah terjadwal rangkaian kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Itu sudah makanya kita memberi kesempatan mereka untuk memberi masukan kira-kira seperti apa. Kalau kita menutup jalan tanggal 21 itu apa keberatannya dan sebagainya. Kalau itu mereka oke, kita diskusi karena kita ingin mengajak masyarakat atau teman-teman itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk suksesnya pelaksanaan rangkaian Hari Jadi Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Pada tahun ini, tema yang diusung adalah melindungi anak-anak dari gangguan industri tembakau, menyoroti pentingnya melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani mengatakan bahwa pihaknya berupaya meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok kepada siswa-siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal ini dilakukan dengan penyuluhan dan pemutaran video-video edukatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan bahaya merokok. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Madiun, yakni di SDN 2 Mojorejo yang diikuti oleh 50 siswa, SMPN 4 Madiun yang diikuti oleh 90 siswa, serta SMAN 1 Madiun dengan jumlah 350 siswa. Selain itu, Dinkes PPKB juga bekerja sama dengan para guru di masing-masing sekolah untuk turut serta mengkampanyekan bahaya dan risiko merokok. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan anak-anak dapat lebih memahami dampak negatif dari merokok dan mampu menghindarinya sejak dini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Dinkes PPKB Kota Madiun dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung upaya global dalam melawan bahaya rokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan tema tahun ini adalah melindungi anak-anak dari gangguan industri tembakau.
Tema ini mengingatkan kita terhadap pentingnya melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Sehingga kami berupaya meningkatkan edukasi kepada seluruh siswa, mulai setingkat SD, SMP, SMA, tentang bahaya rokok melalui penyuluhan dan pemutaran video-video. Dengan kegiatan ini diharapkan agar anak-anak lebih memahami risiko dan bahaya merokok serta dapat menjauhinya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pergi ke sanggar latihan senam atletik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.